Shalom jemaat Tuhan, pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Bapa. Betapa kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Betapa kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kita. Kasih-Nya selalu baru bagi setiap kita. Dia dalam
Kami butuh Tuhan genggaman tangan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Bapa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah. Curahkanlah. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan perkara di luar akal pikiran kami. Kami percaya Engkau juga dapat melakukan perkara besar di tengah-tengah ibadah kami. Engkau dapat melakukan karya-karya yang besar di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga setiap umat-Mu mengalami sentuhan-Mu, mengalami jamahan-Mu. Dan kami semua dipulihkan oleh karya-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir, Engkau ada dan Engkau tinggal tetap di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang memimpin dan Engkau yang mengambil alih di dalamnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap Tuhan memulai ibadah kami, sucikan dan kuduskan setiap kami. Bahkan urapan yang khusus turun atas kami, terlebih atas umat-Mu dan hamba-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa dan terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Kau Allah Tuhan yang selalu menepati janji-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
bersyukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini, di dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Bawalah kami selalu intim dan dekat kepadamu. Mari Tuhan, urapi setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya pagi hari ini Engkau sedang berbicara bagi kami, supaya kami melihat janji-janji-Mu dan menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Akan duduk. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa peristiwa, sekali lagi peristiwa kebangkitan Kristus, kemenangan demi kemenangan sudah menjadi bagian milik kita sebagai gereja Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kita akan belajar kebenaran firman. Kita tahu bahwa kita rindu supaya bukan sekedar jawaban itu terjadi bagi kita, tetapi terjadi juga bagi generasi kita. Cuman kita harus mengetahui kenapa generasi kita banyak mengalami yang namanya kesulitan demi kesulitan, sama seperti generasi Musa. Ya. Musa sampai tidak masuk dalam tanah perjanjian, begitu juga sekian 3 jutaan yang dibawa Musa keluar ya, dari Mesir, ya. Dan di situ mereka tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Ya. Tetapi generasi Yosua adalah sebuah generasi yang belajar dari kegagalan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, pelajaran ini supaya kita mengerti, jangan dari generasi ke generasi justru tidak mengalami jawaban. Ya, kita lihat dalam kebenaran firman, saya sangat bersyukur tema kita pagi hari ini, yang di rumah juga, tema kita jangan berhenti sampai di Gunung Nebo. Ya, sebuah tema yang baru kali ini saya mendapatkan sebuah pewahyuan bahwa di tengah-tengah Gunung Nebo ini, pertamanya Musa ya, disuruh naik ke pegunungan Abarim. Dan di antara pegunungan Abarim, Musa dikatakan ya, Tuhan berkata kepada Musa, Musa naik kamu ke Gunung Nebo, cari di antara pegunungan Abarim. Cari Gunung Nebo, naik ke sana. Sudah begitu Tuhan berkata, jangan sampai di Gunung Nebo, naik sampai puncak. Ya, puncak Pisgah. Ya, dan kita akan belajar pegunungan Abarim, Gunung Nebo, dan puncak Pisgah. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi gerejanya? Saya berharap gereja Tuhan, tema ini Musa berdiri melihat di Gunung Nebo, ya, di puncak Pisgah, bagaimana tanah perjanjian. Dan Musa hanya dikasih melihat saja. Gereja Tuhan, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan saat ini hanya sebatas melihat janji Tuhan, tetapi tidak masuk menikmati susu dan madu, tidak menikmati tanah perjanjian. Dari Musa bahkan
Alkitab mungkin tidak mencatat begitu gamblangnya. Saya percaya kalau Alkitab mencatat ketika Musa di Gunung Nebo itu mungkin bisa penuh ini Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi di Gunung Nebo ini ya, tidak serta-merta dijelaskan bagaimana Musa itu berbicara sama Yosua. Tentunya sebagai orang tua, pasti kita akan berbicara kepada anak-anak kita. Ini kamu harus lakukan. Ini yang harus kamu di dalam dunia pendidikan. Hasilnya ini. Kalau kamu mencari pendidikan yang jurusannya ini ke depan, kamu akan lihat bagaimana perjalanan hidupmu. Kalau kamu ingin melakukan suatu bisnis, usaha, ini yang harus kamu lakukan. Ini trik-triknya, ini masalahnya, ini problemnya. Ke depan kamu akan mengalami ini. Musa di dalam Alkitab hanya menceritakan bahwa Yosua ini diberkati. Sehingga Alkitab mencatat Yosua ini penuh dengan Roh Allah. Sehingga orang-orang yang dibimbing, dituntun oleh Yosua tidak seperti yang dituntun oleh Musa. Musa mungkin pada saat itu, Yosua, ini loh pengalamanku. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, ini yang aku jumpai, ini tantangannya. Mungkin tidak dijelaskan di situ oleh perbicaraan antar Musa dengan Yosua. Tetapi saya percaya bahwa kita, generasi kita, tentu kita akan berbicara kepada anak-anak kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa generasi kita, orang tua kita dulu, kakek kita dulu, mungkin mengalami yang namanya faktor kesulitan, tantangan kehidupan, tidak menikmati janji Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai kita menjadi orang tua, mungkin kita mengalami tantangan yang sama. Terus kita melihat generasi anak-anak kita. Kenapa? Justru mereka lebih parah daripada kita. Kenapa? Pelajaran ini akan memberkati kita. Kembali semua kepada kita. Kita sebagai jemaat, kita sebagai orang tua, semua jawaban berkat Abraham, Ishak dan Yakub tergantung saudara. Ya, tergantung saudara. Tidak bisa saudara berkata begini, ketika saudara mengangkat tabut Allah, tidak bisa berkata, bahkan Daud pun, nanti saya akan bagikan tentang Daud dengan Milka istrinya. Mungkin nanti minggu depan saya akan bagikan itu. Bagaimana Milka ini tidak menghargai hadirat. Tabut Allah atau di situ berbicara tentang hadirat tidak bisa diusung, dibawa oleh satu imam. Itu mesti ada ujung kiri, depan kanan, belakang yang kiri, di belakang juga kanan, mesti berempat. Ini berbicara bahwa untuk tembok Yeriko, untuk tantangan-tantangan, tidak bisa dibebankan pada satu orang. Saudara harus bersama-sama. Pak, saya sudah berdoa, Pak, betul. Tetapi untuk persoalan yang besar, tidak bisa sendirian. Pagi ini saya mau berbicara tentang Ulangan 32, ayat 49 sampai 50. Ulangan 32 ayat 49 sampai 50. Ayat 48 sebelumnya dikatakan, ya, kita baca sama-sama 2, 3. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya.
Saudara lihat, Abarim di dalam bahasa Ibraninya, ya, Abarim itu berbicara di seberang. Tuhan berbicara kepada Musa, naiklah ke pegunungan Abarim. Kamu lihat, ya, naik sampai ke Gunung Nebo. Kamu lihat, Tuhan ingin berbicara kepada Musa, ini loh tanah-tanah daripada umat-umat Israel, suku-suku daripada 12 suku ini yang akan menikmati kebaikan, menikmati janji Tuhan. Tetapi berapa banyak gereja Tuhan melihat janji Tuhan hanya sampai di seberang. Berapa banyak dari kita tidak melihat janji sesungguhnya dirasakan, dinikmati, hanya lihat dari seberang. Berapa banyak dari kita? Kita tahu bahwa Yesus sudah mati, dibangkitkan ke hari-hari ketiga, dan di situ segala kutuk sudah diselesaikan, dan segala kebaikan-kebaikan Allah melalui Yesus ini dikorbankan kepada kita semua supaya kita diselamatkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita benar-benar diberkati dan dipulihkan. Ketika kita berbicara bahwa Tuhan akan memberkati kita, kita hanya tahu sama seperti Musa, hanya melihat. Berapa banyak dari kita tahu, kita melihat janji Tuhan, tetapi kita hanya melihat dari ketinggian. Berapa banyak kita? Coba saudara renungkan kembali. Saya berharap kemarin berbicara tentang ketaatan. Bagaimana Petrus belajar dia taat. Bagaimana Petrus ketika meninggalkan Tuhan. Di situ Tuhan didik dia. Tuhan lihat dari seberang, melihat dari jarak 100 meter. Bagaimana murid-muridnya di dalam perahu, ya, menjala ikan. Dan di situ Tuhan mengajarkan, mendidik murid-muridnya. Dan hari ini juga pelajaran ini, saudara mau melihat generasimu, generasi Yosua di akhir zaman. Apakah kau akan melihat anak-anakmu hidup diberkati atau tidak? Yang menentukan itu juga saudara sebagai orang tua. Menentukan. Kenapa? Kita lihat generasi kita ini sanggupkah menembus pintu Yeriko, tembok Yeriko? Sanggupkah melewati arus daripada sungai Yordan? Jangan-jangan kita hanya melihat berkat, tetapi kita tidak melihat anak-anak kita hidup di dalam berkat. Justru diproses terus di padang gurun. Ya, saudara perhatikan kata Abarim, yaitu melihat dari seberang. Saudara perhatikan bagaimana gereja melihat apa yang ada di seberang, yang di depan, masa depan dan generasimu. Bagaimana cara saudara melihat, bagaimana saudara memandang. Kadang-kadang kita saja putus asa. Kadang-kadang kita pun kehilangan pengharapan. Tidak habis-habis padang gurun. Saudara, hari ini pelajaran ini pun juga berkata di dalam Ulangan 34 ayat yang pertama. Ayat pertama berkata, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda, sampai laut sebelah barat. Saudara lihat bahwa di ayat ini
Tuhan berkata, Pisgah. Di dalam bahasa Ibraninya, jalanilah. Tuhan mau katakan kepada kita, kami naik ke atas puncak Pisgah. Jalanilah liku-liku. Jalanilah, kadang-kadang kita itu tidak kuat menjalani. Sampai kita itu dibawa naik ke puncak Pisgah. Kita maunya sampai di mana? Hanya di pegunungan Abarim, sampai di seberang. Kita tidak menjumpai, jangankan puncak Pisgah, Gunung Nebo pun kita tidak sampai. Kenapa demikian? Banyak orang yang sudah kecut hati. Banyak orang yang sudah tawar hati. Oleh berbagai banyak padang gurun yang terjadi. Dia tidak melihat bahwa ketika kehidupan saudara, kehidupan daripada Musa yang dibawa 3 juta ini menjalani sampai puncak ke Pisgah. Berhenti di situ. Dia tidak mau menjalani sampai tanah perjanjian. Janji Tuhan sampai ke generasi kita. Ayat 3 bilang begini. Ya. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Joat. Kota korma. Musa melihat bagaimana anak-anak daripada keturunan Yakub hanya sebatas melihat. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan hanya melihat awan kecil, tidak turun hujan. Elia berkata, bujang, ada turun hujan enggak? 7 kali sampai awan kecil. Imannya Elia berkata, mari kita turun. Sebab sebentar lagi hujan akan turun. Tetapi generasi kita, generasi Musa hanya sampai melihat. Hanya melihat. Katanya di dalam doa ada jawaban. Katanya kalau kita di dalam Yesus ada pertolongan. Semua serba katanya. Coba kita renung. Apakah kita hari-hari ini mau melihat, mau menikmati, atau sudah menikmati tanah perjanjian? Atau jangan-jangan kita hanya berhenti di Gunung Nebo saja? Jangan-jangan. Saudara lihat. Di dalam Ulangan 34 ayat 4 dan 5. Tolong salah satu membacakan. Ulangan 34 ayat 4 dan 5. Ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, ini yang kujanjikan. Pakai sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku hanya mengizinkan engkau, ya, hanya sampai di gunung Nebo. Saudara harus belajar ini. Berapa banyak saudara sudah puasa? Berapa banyak perjalanan sekolah padang gurun? Saudara puasa 40 hari. Saudara benar-benar mengalami yang namanya doa. Saudara sudah ikutin semua aturan-aturan. Ya, tetapi kenapa? Kenapa? Musa ini seorang anak yang pertamanya di sungai, ya, yang itu dibuang, ya,
dan diambil oleh abdi daripada Firaun, ya, dijadikan anak. Tetapi ketika dia ini sudah besar, dia dipilih. Musa ini orang pilihan. Tetapi cuma diizinkan hanya melihat. Apa yang menjadi pelajaran kita saat ini? Allah mengizinkan Musa untuk melihat, tetapi tidak untuk masuk dan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena lihat, apa yang membuat kita sulit melihat janji Tuhan. Tolong, Ulangan 32 ayat 51 dan 52. Kamu berubah setia. Sebab kamu juga tidak menghormati kekudusanku. Saudara, berubah setia dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Berubah setia. Dulu setia berdoa. Dulu bagaimana setia mengiring Tuhan. Dulu setia mengikuti Tuhan. Bahkan dulu tidak ada hari, tidak ada yang namanya hari Sabat yang tidak kuikuti. Aku selalu mengikuti dulu. Tetapi sekarang aku tidak menghormati kekudusan. Di mana letak kita menghormati? Israel, orang-orang Yahudi, hari Sabat itu hari yang dikhususkan buat Tuhan. Kecuali kalau saudara sakit. Kecuali kalau saudara benar-benar umur 70 ke atas. Ya, saya memang ada beberapa kemarin mau minta ibadah. Saya tanya umurnya berapa? 70. Ya sudah di rumah saja, nanti kami yang datang. Bagaimana caranya kita? Apapun itu. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan, kalau saudara mau melihat generasi saudara, anak-anak saudara diberkati, hormati kekudusan. Hormati Tuhan. Jangan sekali-kali, kecuali sakit ya, hari Minggu, hari Sabat, engkau tidak datang untuk menghormati Dia. Penting. Berubah setia. Dulu, saya mau katakan, diberkati satu, setia. Diberkati dua, setia. Diberkati tiga, kurang setia. Diberkati keempat, diberkati kelima. Waktu saya sudah banyak habis tersita. Minggu juga diambil. Saudara, Tuhan minta menghormati Dia. Itu yang membuat kadang-kadang, jangankan anak-anak kita pun tidak melihat janji Tuhan. Hanya sampai di Gunung Nebo. Hanya melihat seperti Musa. Tapi kita melihat yang sementara. Berkat yang sementara. Berkat yang turun roti, turun mana, turun dia pada daging. Itu sementara. Ya. Bahkan berkat yang ada di perbatasan. Saudara lihat. Hanya Gosen. Dari Gosen ke tanah perjanjian. Ini berbicara bahwa ada padang gurun. Di tengah-tengah antara Gosen sampai tanah perjanjian, Musa dan 3 juta orang-orang yang dibawa
mereka sekolah padang gurun. Berapa banyak kita ini sekarang ada sekolah padang gurun. Proses, keadaan, keluarga orang-orang tua kita. Justru saudara ketika mengalami proses, tujuan saudara diproses untuk membawa generasi anak-anak saudara, keturunan bahkan cucu-cucu kita. Untuk masuk tanah perjanjian. Kadangkala sebagai hamba Tuhan gembala sulit dihubungi. Saya ingin menguatkan saudara. Ingin membawa saudara untuk masuk tanah perjanjian. Mengerikan. Saudara sudah ada di padang gurun. Generasi kita pun masih di padang gurun. Bahkan kita tidak sampai di tanah perjanjian. Mati seperti Musa di Gunung Nebo. Ada didikan. Gosen padang gurun ada didikan. Dan kita lihat didikannya dalam Roma 5 ayat 35. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tolong saudara membacakannya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ayat 3-nya saja dulu. Dan bukan hanya itu saja. Ya. Saudara lihat di dalam terjemahan FHAYH. Dikatakan, demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita. Jadi sesungguhnya mereka itu dibawa ke padang gurun, tujuannya apa? Menolong. Saudara di dalam proses kehidupan, tujuannya Allah menolong. Untuk kita bersabar. Kadang-kadang kita tidak sabar. Di situ muncul persungutan. Di situ muncul bagaimana Musa itu. Ada persungutan, ada kemarahan, ada kecewa, ada banyak sekali yang terjadi. Berubah setia. Dan di ayat selanjutnya, ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Terus. Saudara lihat. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak. Karakter. Yang kuat dalam diri kita. Serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Yang membuat kita itu tidak melihat janji Tuhan. Kita suka tidak sabar, akibatnya tabrak sana tabrak sini. Mau cepat kaya. Mau cepat janji Tuhan itu. Supaya seketika terjadi. Kalau hari ini awan kecil. Bukan berarti tidak turun hujan lebat. Bujang itu dikatakan kepada Elia, berkata kepada bujang itu, mari kita turun, kasih tahu Raja Ahab, sebentar lagi hujan lebat. Padahal pada saat itu baru melihat awan kecil. Tujuan Tuhan membawa orang-orang Israel, umat-umat Tuhan. Ternyata mereka di dalam padang gurun, mereka tidak melihat janji Tuhan sesungguhnya karena berubah setia.
Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Makanya kalau karakter yang kurang bagus, jangan heran. Padang gurun. Jangan heran. Kalau karakter masih kurang bagus, kalau masih Tuhan masih didik kita untuk masuk tanah perjanjian, kalau masih ada karakter yang tidak sesuai dengan ukuran Tuhan, maka Tuhan akan didik kita terus, sampai kita mau berubah. Emosi, amarah, dengki, iri hati, sakit hati, kecewa, maki-maki, apalagi karakter yang buruk, maka Tuhan akan didik kita. Ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Saudara lihat, kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, ingat, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan apapun. Diberkati belum diberkati. Masih kita hidup di padang gurun, apapun yang terjadi. Belajar sabar, belajar tabah, jangan bersungut-sungut. Karena kita tahu bahwa segalanya baik, didikan itu baik, semua baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga. Tujuannya dia pergi kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diam dalam kita untuk mendidik kita supaya kita kedapatan karakter atau watak yang sesuai ukuran Tuhan. Ya, kalau masih iri hati akan dididik. Ya, kalau masih sombong akan dididik. Makanya sulit sekali kita mendapat jawab, melihat jawab. Apalagi kalau tidak setia, kalau berubah setia, kalau tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kalau memang itu masih bertahan di dalam hati kita, Roh Kudus dalam diri kita, ini anak perlu dididik lagi. Ya, ada lihat. Lanjut. Ya. Terus dikatakan hasil persungutan. Pegunungan Abarim, Gunung Nebo, Puncak Pisgah, mati di tanah Moab. Sama dengan Orpa. Sama dengan Orpa. Masih melihat Moab. Mati di sana. Sama seperti Musa. Mati di tanah Moab. Hendak di tanah perjanjian. Hidup dalam kesulitan. Orang yang bersungut-sungut, maka dia tidak masuk dalam tanah perjanjian, hanya sampai di pegunungan Abarim. Hanya di perbatasan. Makanya kenapa kita tidak melihat, sudah berdoa, tetapi kenapa belum dijawab-jawab? Saudara cek. Kenapa? Karena kita tidak berubah setia. Dulu tiap pagi berdoa, tetapi tidak berdoa lagi. Dulu setiap hari baca firman, tapi sudah tidak lagi. 1 minggu 1 kali. Dulu saya dipakai Tuhan. Dulu saya melayani. Serba dulu. Dulu. Saudara lihat. Saudara ini hidup untuk generasi ke depan. Saudara lihat. Tujuannya apa? Saudara belajar dengan pengalaman Yosua. Saudara perhatikan.
bagaimana Yosua ini melihat supaya dari apa yang dia berjumpa dengan Musa, apa yang dia berbicara di Gunung Nebo, Yosua tangkap itu. Gereja harus tangkap apa yang firman disampaikan. Bukan di Gunung Nebo, tetapi di Sunset Road, gereja Yehuda pada saat ini saya sedang menyampaikan kepada saudara. Belajar kepada Yosua. Apa yang dipelajari oleh Yosua? Dia menghormati hadirat. Hadirat. Yosua mengerti, dia melihat, dia mengikuti bagaimana pemimpin dia, yaitu Musa. Orang yang diberikan perintah, orang yang disampaikan sebuah perintah ketetapan di Gunung Sinai oleh Tuhan. Yosua belajar. Kalau di dalam kitab Yohanes kemarin berbicara ketaatan. Hari ini saya ingin berbicara hadirat. Setiap kita mau melihat tanah perjanjian, maka kita harus hargai kekudusan Tuhan di dalam hadirat. Kalau kita mau lihat tanah perjanjian, jangan berubah setia di dalam hadirat. Jangan berubah setia. Kenapa? Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kita belajar dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Bahkan dikatakan di sini, ayat yang selanjutnya, 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang pertama, hendaklah engkau kuat dan perkasa. Kalau di dalam firman Allah yang itu, kuat dan perkasa, jangan cengeng. Tahu? Saudara jangan bilang begini. Kalau ada tantangan, saudara harus kuat dan perkasa. Jangan kayak orang kehilangan semangat. Tetap cari Tuhan. Tetap cari hadiratnya. Jadi jiwa yang perkasa. Kadang-kadang kita itu goyah. Bahkan karena goyahnya tidak mau mencari Tuhan lagi. Hendaklah engkau kuat
dan perkasa. Yang kedua dikatakan, taati hukum Tuhan. Banyak orang mau diberkati, tapi nggak mau taat dengan hukum-hukum Tuhan. Saudara, kalau saudara mau menanam sesuatu, maka hukum alam di dalam sekolah yang namanya pertanian, tidak bisa kita hanya menanam padi, lalu berbuah, lalu nanti kita panen. Dari kecil, dari engkau cangkul, dari engkau membajak, itu hukum alam. Engkau membajak, engkau mencangkul, engkau menggemburkan, tanam bibit, habis tanam bibitnya, kau lihat airi dengan air, saudara lihat tumbuh, perhatikan hama-hamanya, jangan terjadi hama belalang. Engkau harus minta kepada Tuhan, hardik hama belalang itu. Kita nanam, tetapi kita nggak hardik hama belalang. Habis makanan. Kita nggak setia, nggak taat. Hama belalang. Yosua 2 di situ, hama belalang kasih habis. Belum dia panen, sudah habis. Ketaatan itu penting. Itu hukum. Ya. Petani saja ngerti hukum ini. Orang dunia ngerti hukum alam ini. Tetapi kita tidak ngerti hukum Tuhan. Makanya sulit kita melihat tanah perjanjian. Hanya sampai di Abarim saja. Karena kita nggak taat. Saudara, nanti kalau saudara yang bagaimana nggak taat, nanti tanya sama orang-orang yang mengerti. Apa arti ketidaktaatan itu? Apa yang harus saya lakukan? 3. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahasa Jawanya simelewe. Mudah sekali jatuh. Mudah sekali itu kadangkala dibawa ke kiri, ikut ke kiri. Dibawa kanan, ikut ke kanan. Enggak punya pendirian yang kuat, yang kokoh. Cari dukun, cari orang pinter. Bagaimana supaya hidup diberkati. Waduh, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Cari orang-orang yang mungkin hamba-hamba Tuhan pakai begini, pakai begini, pakai begini. Saudara lihat, mungkin hamba Tuhan berkata, pakai kembang putih, pakai kembang 7 warna. Wow. Tetapi saya percaya, hamba Tuhan sudah banyak mengerti. Tuhan tidak berkata begini, mungkin ada setannya di sini. Mungkin saudara, yang membuat setan itu datang itu kita sendiri. Mungkin kita sepi karena ada setannya di sini. Saudara usir itu setan. Ya? Betul? Betul ya? Yang keempat, perkatakan. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu, perkatakan, aku diberkati, aku percaya Tuhan, anak-anakku sukses, aku percaya pendidikanku akan selesai, aku percaya Tuhan, itu perkatakan. Perkatakan. Sulit kadang-kadang kita memperkatakan. Bayangkan, Yosua pun berkata, bagaimana untuk melihat tanah perjanjian? Ada yang ngomong Musa sama Yosua. Perkatakan. Ingat Yosua, perintah Tuhan berkata, perkatakan, renungkan firman, siang dan malam. Habis itu bertindak. Banyak orang dengar firman, tidak bertindak hati-hati. Percaya, betul. Tapi kita kurang hati-hati. Ya, perkatakan, renungkan firman siang dan malam, bertindak hati-hati. Singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Singkirkan, dikit-dikit takut, dikit-dikit bimbang. Kalau nanti saya lakukan ini, gimana ya? Jangan-jangan orang bimbang tidak dapat apa-apa. Sekali melangkah, izinkan roh yang di dalam dirimu itu perkasa. Kalau roh yang perkasa, ketika dia melangkah, dia punya kepastian. Betul ya? Betul ya? Nah, lihat, apa yang dilakukan Yosua?
hadirat dia taruh di depan. Dan hadirat mendapat posisi terpenting. Makanya di dalam pelayanan ini ada waktu-waktu tertentu untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Kami berdoa supaya apa? Tanah perjanjian terjadi bagi umat-umat Tuhan. Datangkan hadirat. Kalau kita lihat Obed-Edom, ya, kalau kita lihat Obed-Edom, dia datangkan hadirat, 3 bulan dia diberkati, tetapi tidak bagi Milka. Awalnya di dalam hati dia meremehkan Daud yang nari-nari. Awalnya meremehkan Daud yang memuji Tuhan. Singkat kata dia datang. Dengan hati dia berpikir, ya, dengan hati dia ucapkan kepada Daud. Singkat kata, yang nanti akan saya bagikan. Milka tidak punya anak sampai dia mati. Orang yang meremehkan kehadiran Tuhan, dia akan mati di gunung Nebo. Hanya sampai di Abarim. Hanya sampai di seberang, dia tidak melihat anak-anaknya, keturunannya, generasinya diberkati. Nangis dengan air mata. Saya sudah hidup susah, anak saya pun juga hidup susah. Dan dia melihat, syukur-syukur dia mati muda. Kalau dia mati umur 70-80 tahun, melihat anak cucunya menderita, masih nangis. Masih di padang gurun. Saudara, ini penting. Saudara setia, saudara menghormati kekudusan Tuhan, bukan sekedar untuk saudara sendiri, tetapi saudara untuk anak-anak, untuk keturunan berikut, untuk orang-orang terdekat. Maka hiduplah dalam hadirat. Gereja kalau mau berhasil masuk di dalam hadirat. Yosua 3 ayat 15 sampai 16a. Yosua 3 terus ya. Ya, pertama begitu hadirat di paling depan, ketika dia celupkan kakinya, arus itu berhenti. Terus, ya, berhenti air itu mengalir. Ketika saudara dalam hadirat berdoa, di dalam hadirat itu beda dengan saudara berdoa. Berdoa itu begini, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ini loh Tuhan. Itu doa. Tetapi di dalam hadirat, saudara lihat kebaikan Tuhan, memuji Tuhan. Setelah itu, ketika ada kepuasan di dalam batinmu, baru engkau berdoa syafaat. Itu hadirat. Ada rasa yang begitu sukacita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana Yosua, hadirat Allah ditaruh di paling depan. Pertama, arus yang besar akan dihambat. Arus yang membuat kita terseret. Ya, kalau saudara lihat yang namanya tsunami, itu rumah, mobil itu diseret. Arus yang menyeret apa yang menjadi milikmu disetop. Berkat-berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, rumah tangga itu diberhentikan. Bagi arus-arus yang ingin mencelakakan, mengambil, berhenti total. Pertama, arus. Kedua, ya, penghalang kedua, tembok tebal
tebal dirobohkan Yeriko. Kalau saudara melihat tembok sudah nggak punya jalan masuk, nggak punya jalan keluar, sepertinya ada tembok Yeriko yang tebalnya 7 meter. Kalau 7 meter ini 5. 5 ini tambah 2, ini 7 meter tebalnya. Kalau saudara mengalami banyak kesulitan, apa yang kau kerjakan, apa yang terjadi dalam rumah tangga, banyak kesulitan, tidak ada jalan keluar, seperti tembok Yeriko yang tebal, maka untuk menembus, untuk menghancurkannya, tenggelam dalam hadirat. Ini yang Yosua pelajari. Tetapi umat-umat Tuhan, orang Israel, mau melihat roti, lapar, minta roti Tuhan, minta dengan bersungut-sungut, dengan amarah. Kenapa kok hari ini tidak diberkati? Kenapa hari ini kok tidak ada jawaban? Timbul persungutan. Bagaimana mau tenggelam dalam hadirat? Saudara, belum lagi berhadapan dengan raksasa suku enak yang ada di dalam. Kalau mau minta berkat, seperti Obed-Edom, tabut Allah ada di kemah Obed-Edom. Saya percaya Obed-Edom tidak sendirian. Obed-Edom bawa segenap keluarganya untuk mendatangkan hadirat, memuji, meninggikan dia. Ya, kalau bicara berkat loh ya, betul ya. Tapi kalau berbicara tantangan, saudara nggak bisa sendiri. Mesti digotong 4 orang. Maka ketika saudara mengalami kelemahan, saudara butuh orang lain. Saudara butuh namanya orang-orang yang kuat, yang perkasa, yang rohnya kuat dan rohnya perkasa untuk mendampingi, untuk menguatkan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita nggak butuh orang lain, kita nggak butuh yang namanya orang-orang yang menguatkan saudara. Bisa kok saya berdoa sendiri, tetapi khusus buat air sungai, arus, khusus buat tembok Yeriko yang tebal, khusus buat namanya penghalang-penghalang yaitu raksasa-raksasa kehidupan, persaingan-persaingan, bisnis, orang-orang yang menjegal, nggak bisa sendirian. Bisa. Yosua butuh orang lain. Dia butuh barisan pemuji, dia butuh barisan imam, dia butuh barisan yang menggotong daripada tabut Allah, dia butuh yang namanya barisan peniup nafiri. Maka kalau tidak bisa di sini, adakan di rumah saudara. Barisan itu. Tidak bisa dengan air mata. Saya sudah nangis sama Tuhan. Kalau hanya berkat 3 bulan, mungkin saudara bisa selesaikan sendiri. Tetapi untuk tantangan tanah perjanjian, bukan untuk anak dan generasimu, dibutuhkan yang namanya kebersamaan. Untuk apa? Menggedor tata sorga. Ini harus kita mengerti, mempelajari. Untuk mempercepat jawaban, berbeda cara doanya. Doanya cukup di hari Minggu saja. Tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Pak Pendeta cukup doakan aja. Lewat apa? Lewat YouTube. Tidak cukup YouTube. Halo. Hari gini, ya, bukan YouTube tidak menjadi berkat. YouTube menjadi berkat bagi kita. Tetapi nggak bisa YouTube setel, saya dengar. Cukup saya dengar, nanti yang YouTube-nya yang saudara setel, dia yang bermuji, dia yang berdoa. Saudara
saudara tinggal duduk manis. Halo. Diperlukan yang namanya, saudara lihat. Diperlukan yang namanya ini. Tolong ayat 3, Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat, dia bilang apa? Yang akan dipinjakkan. Terus, saudara lihat. Aku berkata kepadamu seperti kepada Musa, kemanapun engkau pergi, tanah yang kau pijak. Di mana kau pijak hari ini? Bagi kami, sama dengan yang namanya Petrus. Petrus, Yesus lihat dari tepi. Dia melihat dari jarak 100 meter. Bagaimana Petrus taat menebar ke kanan. Jala itu dia menangkap ikan 153 ekor. Bukan ikan teri, tetapi ikan besar-besar. Yosua pun juga berkata, kemana kau pijak, di mana kontrakanmu, di mana tempat usahamu yang kecil sekalipun. Kalau itu kau pijak, kalau kau setia, engkau taat, engkau perkasa, engkau kuat, apa yang kau pijak menjadi milik. Ini yang membuat kenapa roh kita itu tidak perkasa. Kita melihat, kita bagaikan belalang-belalang. Ayat ini berkata, ketika 10 pengintai, di sana di dalam ada suku enak raksasa-raksasa. Saudara banyak takutnya. Melihat situasi keadaan ini, saudara takut. Lihat keuangan saudara, saudara takut. Yosua berkata ayat 3 ini, apa yang engkau pijak bagi kami? Mau di mana kami pijak? Pasti di situ ada jawaban. Perkasalah roh. Jangan bersungut-sungut. Melangkahlah dengan pasti. Lihat tanah perjanjian. Nikmati. Tetapi enggak cukup hanya melihat. Tetapi engkau berjalan. Melangkah. Berjalan. Turun, lihat. Kita engkau lihat. Ayo, bagaimana cara kita berjalan? Bagaimana cara kita menikmati? Bagaimana cara kita menikmati? Berjalan. Sama seperti Yosua. Tantangan boleh ada. Tapi jangan kita itu kecut dan tawar hati. Jangan kecut. Lihat caranya. Saudara melangkah dengan cara Yosua. Mengedepankan hadirat barisan paling depan. Sebelum melakukan sesuatu. Jualan HP. Berkati Tuhan. Ini usahaku. Apalagi? Jualan bunga? Tuhan, berkati usahaku. Walaupun kecil, walaupun awannya kecil, walaupun berkatnya sedikit, tetapi itu menjadi pintu masuk untuk buli-bulimu dipenuhi dengan minyak. Wadah itu harus kecil, melangkah walaupun kecil. Tetapi buli-buli ini, kalau dia sudah berkata, apapun dia mengalir tidak pernah berhenti. Bahkan dikatakan di sini, kemanapun engkau pergi, dimanapun tempatmu, tanah yang engkau pijak sekarang akan menjadi milik. Artinya, aku akan berkati. Bukan berarti engkau sentuh mobil, langsung mobil jadi milikku. Itu ngawur, itu iman ngawur. Ingin rumah, langsung pijak itu tanah, itu jadi milik saya. Itu ngawur ya. Tidak.
Pengertian itu maksudnya adalah apa yang engkau renungkan. Kalau memang kau bisa untuk punya dream, punya impian untuk memiliki rumah, mungkin kan ke tempat ini engkau berdoa sama seperti kita cari tempat. Kita berdoa Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang menggiring. Tidak ada seorang pun, ayat 5 dikatakan, ya, terus, ya, aku akan menyertaimu. Ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup melawanmu sepanjang hidupmu. Karena aku akan menyertai engkau. Seperti halnya aku telah menyertai Musa, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan selalu menolongmu. Selalu menolongmu. Tapi Tuhan juga minta supaya kita jangan berubah setia. Jangan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Hasil daripada ketaatan, tolong ayat 8b-nya. Dalam terjemahan yang lain, saya bilang begini aja. Dalam terjemahan lain dikatakan, dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Renungkan firman-Ku siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tetapi di sini dikatakan, engkau akan diberkati dan selalu berhasil. 9b-nya dikatakan, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada yang rindu, ingin membuka pos-pos baru seperti kami, Tuhan akan memberkati. Saudara yang rindu, ingin membuka ladang-ladang baru, aku akan sertai. Saudara percaya, saudara membuka cabang, masih diberkati. Saudara apapun yang saudara lakukan, ya, saudara mau kerja sama siapapun, saudara akan diberkati. Saudara kerja buat diri sendiri, untuk usaha diri sendiri, saudara diberkati. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Percaya, taat, perkasa, kuat, ada dalam hadirat, maka kita akan berhasil dan beruntung. Dan selalu diberkati. Amin. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, ketika pada saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Saudara percayalah, mari saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan. Bangun itu di rumahmu, tetaplah setia, tetaplah mencari Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada bagimu. Yes Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri.
Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kanan. Bapa Sorgawi, di tangan kami umat-Mu dan hamba-Mu saat ini ada roti dan anggur. Ketika kami makan dan minum, bukan lagi roti dan anggur, tetapi ini benar-benar tubuh dan darah-Mu. Di dalam tubuh-Mu ada firman Tuhan yang mengubah karakter kami. Di dalam tubuh-Mu ada berkat yang Kau siapkan setiap hari. Di dalam darah-Mu ada pemulihan, ada pengampunan, dan ada kesembuhan. Mari Engkau berkati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu ampunilah mereka, supaya ketika mereka makan tubuh dan darah-Mu, mereka benar-benar menghormati dan mereka benar-benar hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk benar-benar sehidangan dan kami makan minum tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus di tangan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Innalarabaya sakatakan. Innalarabaya sakatakan. Betapa pentingnya hadirat-Mu, Bapa. Betapa kami merindukan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Bapa. Inilah kami. Inilah kami ya Allah. Ku berhadapan denganmu. Kami ingin memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami ya Tuhan.
menikmati, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Betapa kasih-Mu Tuhan. Betapa kami merindukan akan Engkau Bapa. Pulihkan keadaan gereja-Mu. Pulihkan keadaan umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa bagi umat-Mu saat ini. Mari Tuhan kuatkan mereka. Mari Engkau membuat mereka menjadi orang-orang yang perkasa, yang mampu mengalahkan Tuhan persoalan-persoalan kehidupan saat ini. Bapa, biarlah kami Tuhan tetap setia. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami menghargai dan menghormati. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami percaya tahun ini adalah tahun terobosan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat mereka berhasil ya Tuhan. Bapa, lewat kebenaran firman-Mu saat ini, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang Engkau janjikan bagi generasi pun, generasi kami Tuhan, kami akan menerima janji-janji itu. Hamba percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan media kami, mendengarkan acara ibadah ini, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengalahkan aliran sungai yang keras, mengalahkan tembok-tembok penghalang, mengalahkan raksasa
persoalan kehidupan. Mari Tuhan, lewat karya kebangkitan-Mu, lewat karya kemenangan-Mu, setiap umat-Mu saat ini, hidup mereka, hidup yang diberkati Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah ladang-ladang-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap tanah yang Engkau pijak lewat kaki-Mu, itu akan diberkati bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.